wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Lutfi. Saya murid kelas 6B di sekolah Min 3 Karimun. Hari ini saya akan membuat dua rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Alat yang dibutuhkan adalah satu, kardus untuk menempatkan tempat rangkaian listrik nanti, gunting untuk memotong kabel, isolatif untuk menempelkan kabel, saklar untuk on off pada kabel nanti, dua fitting lampu, ini hanya contoh saja. Kabel di sini ada dua warna, terserah pilih yang mana. Dua bola lampu pijar, dua baterai, dan satu baterai holder. Di sini saya memasukkan baterainya di dalam baterai holder. Jika tidak punya baterai holder, teman-teman bisa membuatnya seperti ini dengan meletakkan baterai dan menempelkan dua kabel pada sisi negatif dan positifnya. Sebelum membuat rangkaian seri atau rangkaian paralel, kita harus mengecek lampunya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengeceknya seperti ini. Oh, ini sudah hidup ya teman-teman, berarti lampunya bisa digunakan. Kemudian kita akan memotong kabelnya. Kita akan memotong ujung kabelnya saja, tapi jangan sampai putus ya, seperti ini. Setelah terpotong seperti ini, kita putar dan tarik secara perlahan agar tidak putus tembaga yang ada di dalamnya. Kita lakukan pada dua sisi ya teman-teman. Untuk membuat rangkaian seri, kita membutuhkan 4 kabel. 1 kabel yang panjang dan 3 kabel yang pendek. Di sini saya sudah desain rangkaian serinya pada atas kardus. Jadi setelah ini kita akan menyambungkan antara kabel yang sebelah kanan dengan fittingnya dan juga kabel yang sebelah kiri dengan fittingnya. Itu juga saya akan pasang juga pada saklarnya, dan ini juga saya akan pasang pada saklarnya. Di sini teman-teman, saya sudah mengikatnya atau menyambungkan kabelnya pada lubang-lubang fittingnya. Setelah kita masukkan seperti tadi, kita putar-putar dan jadi seperti ini. Sama juga seperti saklarnya. Saya sudah menyambungkannya di lubang saklar. Selanjutnya saya akan menyambungkan arus listriknya dengan kabel yang lain. Tapi sebelum itu saya akan isolatif dulu kabel-kabelnya agar tidak bergerak-gerak. Jadi teman-teman, kabelnya sudah saya rekatkan dengan isolatif dan juga saya sudah menghubungkannya dengan arus listrik. Jadi ini yang disebut rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau sejajar. Jadi langsung saja akan saya testing apakah ini hidup atau tidak. Jadi lampu yang satu ini hidup ya teman-teman, sedangkan lampu yang sebelah sini agak sedikit redup. Apabila saya mencabut salah satu dari bola lampu ini, maka bola lampu yang lain akan ikut padam. Seperti ini. Nih teman-teman, saya sudah mencabutnya dan ini pun padam. Saya akan menghubungkannya lagi dan otomatis hidup sendiri. Jadi teman-teman, saya sudah membuat rangkaian seri. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian paralel. Alat dan bahan yang dibutuhkan sama dengan rangkaian seri, hanya saja membutuhkan lebih banyak potongan kabel dan bola lampu.
Di sini saya membutuhkan 6 kabel pendek dan 1 potongan kabel panjang serta 3 buah bola lampu. Langsung saja saya desain ya teman-teman. 3. Jadi teman-teman, rangkaian paralelnya sudah siap saya desain dan sudah saya hubungkan dengan arus listrik. Sekarang tinggal kita testing saja apakah hidup atau tidak. Dan ternyata hidup ya teman-teman. Dan apabila saya mencabut salah satu dari bola lampu ini, maka yang lainnya akan tetap hidup seperti ini. Dan apabila juga ketika saya memasang kembali bola lampu yang tadi, bola lampu yang lain tetap akan hidup dan tidak akan mati. Jadi kesimpulannya, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar. Kelebihannya adalah hemat kabel, biaya pemasangan lebih murah, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Kekurangannya adalah nyala lampu lebih redup. Jika lampu terputus, maka lampu yang lainnya akan ikut terputus. Pembagian arus listrik yang tidak merata. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau bertingkat. Kelebihannya adalah lampu akan menyala sama terang. Jika salah satu lampu terputus, lampu yang lain akan tetap menyala. Kekurangannya adalah biaya lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak komponen seperti saklar, kabel, bola lampu. Arus yang mengalir besarnya berbeda. Rangkaian yang dibuat lebih sulit. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.